Pengertian hak menurut para ahli. Pertama, pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro. Ia menjelaskan pendapatnya tentang konsep hak, bahwa hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang individu harus menerima, melakukan, dan memiliki. Hak yang diberikan kepada seseorang tidak dapat dibagi atau diahlikan kepada orang lain. Itulah sebabnya setiap orang mendapatkan hak yang berbeda-beda sesuai dengan bagiannya. Profesor LMT Sukamto Notonegoro. Sukamto Notonegoro mengemukakan pandangannya tentang pengertian hak, bahwa hak adalah kewenangan ketika seseorang diberi wewenang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkan dan diperoleh atau harus dia lakukan. Hak ini tidak dapat atau tidak dapat diahlikan kepada orang lain. Oleh karena itu, orang lain tidak dapat menggunakan atau menerimanya. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hak untuk menuntut mereka yang terlibat. Selanjutnya ada pengertian kewajiban menurut para ahli. Menurut John Salmon, ia memaknai kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang bisa mendapatkan sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya ada menurut Notonegoro. Ia mengemukakan bahwa kewajiban adalah beban yang memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban ini tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Contoh pelanggaran hak. Yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan tindakan pelanggaran hak sebab seseorang yang melakukannya menghilangkan hak orang lain dan martabat. Dan juga KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi, serta KDRT juga telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KDRT. Gambar yang kedua atau contoh yang kedua yaitu bullying. Bullying juga termasuk pelanggaran hak sebab tindakan tersebut merendahkan martabat orang lain. Dan juga bullying ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena sudah jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Gambar yang ketiga dan selanjutnya adalah pemberian upah yang tidak layak dan sesuai kesepakatan awal. Sebab hak warga negara salah satu contohnya yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti berhak mendapatkan upah sesuai pekerjaannya. Gambar yang terakhir yaitu ketika seseorang tidak mendapatkan haknya atau tidak didengarkan pendapatnya, maka mereka akan melakukan aksi berupa demo, di mana demo ini merupakan tindakan yang diperbolehkan selama sesuai aturan dan tidak merusak fasilitas umum. Demo berguna untuk menyuarakan suara mereka agar didengarkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu contoh pengingkaran kewajiban. Contoh pengingkaran kewajiban yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Merupakan contoh kecil sebab membuang sampah sembarangan dianggap sebagai salah satu pengingkaran kewajiban warga negara. Karena itu bisa memberikan dampak buruk yang dapat merusak lingkungan bahkan fasilitas umum. Dan juga mengambil hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang kedua, yaitu tidak atau menghindar membayar pajak. Tidak
atau menghindar membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Warga negara wajib membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara, seperti jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, yaitu melanggar aturan berlalu lintas. Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalan raya dan berkewajiban mematuhi setiap aturan berlalu lintas. Melanggar lalu lintas adalah contoh pelanggaran kewajiban karena setiap pengemudi memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, dan juga melanggar kita mengambil hak orang lain dalam keselamatan mereka. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas bisa berupa melanggar batas kecepatan, melanggar lampu merah, mengemudi dalam pengaruh alkohol atau narkoba, dan sebagainya. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda, penahanan SIM, atau hukuman lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Gambar terakhir yaitu demo yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan. Demo yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif seperti merusak fasilitas umum yang tersedia, menghambat lalu lintas perjalanan orang lain. Dan ini merupakan pengingkaran kewajiban kita di mana demo sebenarnya diperbolehkan. Kembali saya tegaskan, demo diperbolehkan, namun demo yang tidak sesuai aturan tidak diperbolehkan dan mengingkar kewajiban kita untuk menghargai orang lain yang berlalu lintas. Kita menghambat perjalanan mereka. Pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran ialah suatu hal yang melanggar atau bertentangan dengan hak dan kewajiban. Pelanggaran hak dan kewajiban kerap kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan disengaja atau tidak disengaja juga pernah melakukan pelanggaran. Pada kasus pelanggaran berat kita bisa melihatnya di media sosial atau di berita di televisi. Berikut hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis,
menghargai setiap warga negara untuk musyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Dan terakhir kita sampai pada kesimpulan. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum, dan peraturan perundang-undangan negara. Kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagai makhluk sosial kita mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri.